Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan kita hari ini di bab 6 tentang pembahasan zihar ya. Zihar itu ungkapan seorang suami yang menyatakan kepada istrinya ya, bagiku kamu seperti punggung ibuku, itu contohnya itu ya. Ketika dia hendak mengharamkan istrinya itu untuk dirinya ya. Jadi talak seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah dulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami yang menzihar istrinya itu untuk membayar kafarah atau denda, sehingga nanti ziharnya itu tidak sampai menjadi talak ya. Kalau tidak dia bayar kafarah, berarti nanti akan jadi talak. Kalimat zihar ini pada awalnya ya, atau contoh kalimat zihar itu dari seorang suami itu misalnya, bagiku kamu seperti ibuku ya. Mereka menggunakan kiasan punggung ya sebagai ganti perut, karena punggung merupakan tiang perut. Nah, di dalam kitab Ar-Rawdah ya, dalam kitab Ar-Rawdah disebutkan bahwa zihar itu adalah ucapan seorang suami kepada istrinya ya, seperti contoh yang disebutkan tadi ya, atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu ya, atau yang mirip dengan itu ya, karena diwajibkan bagi seorang suami kalau sudah terlanjur mengucapkan kalimat seperti itu ya, ucapan-ucapan seperti contoh tadi ya, maka diwajibkan bagi suami itu sebelum mencampuri si istrinya itu untuk membayar kafarah dulu, yaitu dengan cara memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkan budak, maka dia harus memberikan makan ya kepada 6 orang fakir miskin ya, dan itu pun kalau tidak ada maka dia akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu bentuk kafarah dari zihar itu sendiri ya. Nah, jadi maksudnya begini ya, kita lihat definisi zihar ini. Si suami ini kalau dia sudah terlanjur menzihar istrinya atau mengucapkan kalimat wajahmu mirip ibuku, atau kamu mirip adikku, adik kandungku, ibuku, intinya menyamakan mirip dengan mahram ya, istrinya itu ya. Lebih-lebih kalau dia secara sharih mengatakan bagiku kamu seperti ibuku atau seperti punggung ibuku, artinya di situ menyamakan fisik ibunya ya. Artinya bukan fisik ibunya, menyamakan fisik istrinya dengan ibunya. Nah, itu zihar, itu menyamakan istrinya gitu ya, bukan secara sikap, tetapi lebih kepada fisik istrinya itu disamakan dengan ibunya dia gitu. Ibunya si suami, bukan ibunya si istri, ibunya si suami maksudnya. Nanti kalau dia tidak segera membayar kafarah atas itu ya, maka nanti bisa jatuh tolak itu jadinya ya, maka harus hati-hati. Yang jelas itu ya, definisi daripada zihar itu ya, menyamakan istrinya dengan ibunya udah ya. Bahkan kalau kita mau cari contohnya ya, yaitu salah satu contohnya, bagiku kamu seperti punggung ibuku, wajahmu seperti wajah ibuku ya, perutmu seperti perut ibuku ya. Jadi fisiknya itu disamakan dengan ya, ibunya istrinya ini, bukan sifat. Kalau sifat nggak masalah, misalnya kamu rajin kayak ibuku ya, kamu pintar masak kayak ibuku, itu nggak masuk dalam zihar itu. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang kafarah daripada zihar ini sendiri ya. Di antara tujuan disyariatkannya adanya kafarah atau adanya denda ya,
dalam permasalahan zihar ini, ya, supaya si suami ini sebagai pelaku zihar tidak membiasakan perbuatan itu, ya, tidak menjadi keenakan dia menyamakan istrinya dengan ibunya, gitu kan, ya. Dan tentu tujuan semacam ini tidak akan terwujud kecuali dengan mewajibkan sesuatu yang berat kepada si pelaku yang melakukan zihar tadi, ya. Dan disebut dengan kafaroh di situ. Nah, kafaroh ini baik dalam bentuk mengeluarkan beberapa materi, ya, baik itu mungkin berupa uang gitu, atau tapi lebih kepada harta benda gitu, ya. Karena nanti kalau kafaroh pertamanya itu membayar menebus budak, bayar budak gitu kan, itu kan juga uang juga, harta benda juga yang keluar itu, ya. Atau nanti beri makan fakir miskin misalnya kan, nah itu masih berupa benda yang keluar itu, ya, untuk pembayaran denda itu. Nah, kalau kedua itu nggak bisa, maka dia harus menggunakan jasa dia lagi di situ untuk membayarnya. Apa dia? Tenaga dia, segala macam untuk, ya, berpuasa, ya, karena di situ tidak mengeluarkan harta benda kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, karena itu hanya dalam bentuk rasa lapar dan haus saja. Nah, kita lihat dalil yang melandasi hal itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menzihar istrinya, ya, lalu mereka itu akan menarik kembali apa yang mereka ucapkan atau membatalkan apa yang mereka ucapkan tadi, ya. Ini sudah terlanjur diucapkan lalu dia ingin membatalkan, maka wajib bagi dia untuk membayar kafaroh dalam bentuk memerdekakan seorang budak, ya, sebelum suami istri ini, ya, melakukan hubungan suami istri bercampur, ya, ya. Maka itu dalilnya kalau ingin membatalkan zihar itu, gitu, ya. Nah, begitu juga di dalil berikutnya, ya. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, karena mungkin sulit sekarang budak di zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu mudah mendapatkan budak, ya, maka wajib bagi dia, si suami tadi sebagai pelaku zihar tadi yang menzihar istrinya itu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut di situ sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri, ya. Dan barang siapa yang tidak kuat, ya, untuk menebus denda ini atau membayar kafaroh ini dalam bentuk dia harus membayar budak, membebaskan budak, gitu, ya, maka tentu dia akan memberi makan 60 orang miskin, ya, sebagai bayar dendanya. Ya, demikian supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah, ya. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang sangat pedih, ya. Jadi tentang kafarohnya seorang suami yang terlanjur menzihar istrinya, ya, maka untuk membatalkan zihar tadi, ya, segera dibatalkan, ya. Karena jangan sampai setelah menzihar istrinya lalu dia berhubungan suami istri, ya, karena haram di situ, berdosa, ya, jatuhnya zina nanti karena dia belum membatalkan ziharnya, ya. Bagaimana cara membatalkan ziharnya? Maka dia mesti bayar kafaroh. Sama kemarin dengan urusan ila itu juga, ya, permasalahan ila itu juga begitu. Kalau dia membatalkan ilanya tadi, mesti dia bayar kafaroh dulu, ada denda dia. Begitu juga dengan urusan zihar ini, ya. Jangan sampai menggauli istrinya sebelum dia bayar kafaroh tadi, ya. Harus segera untuk membatalkan zihar tadi. Nah, cara membatalkannya, ya, cukup dengan dia membayar denda atau membayar kafaroh tadi, ya. Bentuk kafarohnya itu ada disebutkan di dalam surat Mujadilah,
ya, bahwa seorang suami itu dia harus membebaskan budak, itu yang paling tinggi itu. Kalau agak kesulitan dia mendapatkan budak, atau mungkin pembebasan budak ini terlalu mahal dan dia mungkin tidak mampu gitu kan ya, bisa jadi kan, karena bisa saja harga budak ini sampai ratusan juta sementara dia mungkin nggak mampu. Maka bentuk pembayaran kafaroh yang kedua bisa dengan cara dia melakukan memberikan makan ya kepada fakir miskin. Memberi makan ini lebih kurang sebanyak 60 orang. Nah, maka kalau misalnya dia sendiri buat makan aja susah gitu, Senin Kamis makannya gitu ya, ya masa sih sampai Senin Kamis ya, kali karena dia orang yang susah gitu kan ya, maka ada bentuk bayar kafaroh yang terakhir, yakni dengan harus berpuasa dia. Tapi berpuasa ini juga nggak main-main, puasa ini juga 2 bulan berturut-turut dia ya. Agak sedikit berbeda dengan Ila kemarin, dia hanya sebulan puasanya, tidak terlalu berat. Ini zihar ini berat ini ya. Kalau bayar denda dengan cara puasa, dia harus puasa selama 2 bulan berturut-turut ya. Jadi begitu cara bayar kafarohnya ya, tentang kafaroh menzihar istri ini di dalam Al-Quran ya. Kita lihat di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW telah menerangkan ya hal ini dalam kisah Salamah bin Sakhar ya, yaitu ketika dia menzihar istrinya, lalu si suami ini menyetubuhi istrinya ya, aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat kepada wanita, tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan Ramadan, aku pernah menzihar istriku katanya ya, dengan niat sampai usainya bulan Ramadan. Hal itu aku lakukan karena aku khawatir jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lanjutkan sampai siang. Padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Aku pun pergi menemui kaumku, lalu aku memberitahukan mengenai diriku kepada mereka. Aku mengajak mereka, ayolah pergi bersamaku menghadap Rasul SAW, lalu beritahukanlah masalahku kepada beliau katanya. Maka mengadu mereka ke Rasulullah ini tentang permasalahan si kisah Salamah bin Sakhar ini. Nah, tetapi mereka menjawab ya, demi Allah kami tidak mau, kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita, atau Rasul SAW mengatakan sesuatu mengenai diri kita hingga kita akan tercela selamanya. Mereka juga takut sebenarnya ini ngadep Rasulullah ya. Tapi pergilah kamu sendiri dan lakukan apa yang baik menurut kamu. Dan aku pun langsung berangkat menghadap Rasulullah SAW. Nah, Salamah bin Sakhar ini menghadap langsung kepada Rasulullah SAW ya. Lalu beliau berceritalah kepada Rasulullah SAW tentang permasalahannya itu ya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, apa benar kamu melakukan itu ya. Ditanya oleh Rasulullah, jawab Salamah bin Sakhar ini, ya beginilah aku jawabnya ya. Maka berikanlah keputusan kepadaku dengan hukum Allah Azza wa Jal, aku akan tabah menghadapinya. Kata si sahabat ini tadi ya, berucap seperti itu kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, merdekakanlah seorang budak ya. Lalu sahabat ini yang melakukan kesalahan, yang menzihar istrinya tadi itu, mendengar itu ya, aku pukulkan tanganku pada tengkukku sembari berucap, tidak mungkin demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, pagi ini hanyalah yang aku miliki. Lalu pagi ini hanyalah yang aku miliki. Lalu beliau berkata, kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut ya. Jadi maksudnya itu Sakhar ini tadi nggak sanggup untuk membebaskan budak itu, karena disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membayar kafarohnya itu, dendanya itu suruh bebaskan budak satu saja katanya, tapi nggak sanggup ya. Lalu Sakhar mengatakan, aku pun berkata, ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa? Kalau begitu bersedekahlah
kata Rasulullah SAW. Demi Allah yang telah mengutus anda membawa kebenaran, kata Sakhar, semalam suntuk kami bersedih hati karena malam tadi kami tidak makan. Ternyata dia pun fakir ini, ya, diberikannya metode bayar denda atau kafaroh itu dengan metode kedua, karena yang tadi bebaskan budak, Sakhar ini nggak mampu, ya. Lalu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa gitu ya, semalam bersedekah ya. Kata beliau, demi Allah yang telah mengutus anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati karena malam tadi kami tidak makan. Maka Rasulullah SAW pun menasihati, pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah di Bani Zuraik, lalu katakan pada mereka supaya memberikannya kepadamu, lalu dari sedekah itu berilah makanan olehmu satu wasak 165 liter ya, tamar kurma kepada 60 orang miskin, sedang lebihnya gunakanlah untuk dirimu dan keluargamu. Sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah dari kalian dan bayarkanlah sedekah itu kepadaku. Mereka pun kemudian memberi sedekah kepadaku, tutur Sakhar mengakhiri ceritanya. Nah, maka nanti dengan sedekah itu dia bisa untuk membayar kafarohnya itu, artinya dia memberi makan nanti fakir miskin sebanyak 60 orang. Imam At-Tirmizi menghasankan hadis ini, sedangkan Al-Hakim mensahihkan. Baik, jadi secara definisi kita udah paham, terus kafarohnya juga kita sudah paham. Kita lihat lagi penjelasan tentang pembayaran kafarohnya ini. Ijma ulama menyatakan bahwa kafaroh itu diwajibkan setelah suami yang mengucapkan zihar tadi untuk menarik kembali ucapannya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Mujadilah itu potongannya, summa ya'udu nalima qalu, ya. Kemudian mereka hendak menarik kembali, ya, apa yang mereka ucapkan itu, ya. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai sebab diwajibkan kafaroh itu. Apakah karena adanya penarikan ucapan, ya, atau zihar itu sendiri? Nah, mereka juga berbeda pendapat apakah yang diharamkan bagi suami menzihar istri itu cuman berhubungan badan saja atau termasuk juga cumbuan awal sebelum berhubungan badan, ya, sekedar istimta biasa, ya, mungkin sekedar apa bahasanya itu, mukoriple apa kan namanya itu. Apakah harus betul-betul jima gitu kan yang dilarang itu, atau kesemuanya yang komponen-komponen jima itu, ya, semisal kayak foreplay itu kan masuk dalam komponen jima itu, artinya openingnya, mukaddimahnya gitu, apakah itu termasuk atau tidak. Nah, mengenai masalah ini jumhur ulama berbeda pendapat bahwa yang diharamkan itu termasuk juga rangsangan sebelum hubungan badan suami istri, dan sebagian ulama berpendapat hanya pada hubungan badan saja. Artinya di mana mereka mengatakan karena yatamassa dalam ayat itu sebagai kinayah atau kiasan jima. Di samping itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai pengertian al-aud, penarikan ucapan itu sendiri. Nah, di sini menurut Qatadah, Sa'id bin Jubair, Abu Hanifah dan para sahabat yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan al-aud adalah keinginan untuk berhubungan badan yang telah diharamkan suami melalui ziharnya. Karena jika ia sudah berkeinginan menyetubuhi istrinya yang telah diziharnya, maka berarti dia telah kembali dan keinginan meninggalkan hubungan badan dengannya kepada keinginan untuk melakukannya, baik keinginan itu direalisasikan maupun tidak. Yang dimaksud dengan al-aud adalah hubungan badan yang dilakukan suami setelah menzihar istrinya. Demikian yang dikatakan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan al-aud itu adalah keinginan. Ini masih keinginan loh. Berarti keinginan itu sudah masuk. Ini belum terwujud karena di sini tekstualnya keinginan
berhubungan badan saja meskipun tidak melakukan. Ya, perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan masalah hubungan dilakukan oleh suami yang menzihar istrinya sebelum membayar kafaroh. Ya, mengenai hal ini ada yang mengatakan diwajibkan atasnya, ada juga yang mengatakan 3 kafarat. Bahkan ada yang mengatakan kewajiban membayar kafaroh. Namun demikian jumhur ulama berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah membayar 1 kafaroh. Dan itulah sebagaimana yang diterangkan dalam dalil di dalam surat Mujadilah itu, ya. Jadi memang ada cukup banyak perbedaan ya para ulama kita tentang kafaroh itu sendiri ya. Tapi yang jelas teknis pembayaran kafarohnya itu adalah sudah jelas, sudah pasti bahwa ya sebelum dia ada keinginan untuk menjima istrinya, setelah dia menzihar istrinya, ya. Jadi mesti bayar kafaroh dulu, bukan dia menjima istrinya dulu baru nanti bayar kafaroh, nggak bisa. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang menzihar kemudian menyetubuhi, ya. Maksudnya di sini ketika ada seorang suami sudah menzihar istrinya. Tadi zihar kan kita udah paham tuh definisinya. Artinya ya mensifati istrinya itu dengan ibunya, gitu loh. Nah, itu dia lakukan kepada istrinya. Kemudian setelah itu dia setubuhi istrinya. Maka di dalam kitab Ar-Raudhah ya dikatakan jika seorang suami yang menzihar istrinya ya lalu menyetubuhi istrinya itu sebelum habis waktu atau sebelum membayar kafaroh, ya, maka dia harus menghentikannya sehingga membayar atau setelah habis waktu yang ditentukan, ya, sesuai dengan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah menuturkan kepada orang yang menzihar istrinya kemudian menyetubuhinya, ya. Itu kisah tadi tentang sahar tadi, ya. Janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maksudnya di sini jangan disetubuhi istrinya itu sampai si suami ini membayar kafaroh dulu. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Jadi tidak boleh menyetubuhi istrinya itu kalau dia belum bayar kafaroh, ya. Mesti bayar kafaroh dulu. Nah, coba kita lihat perbedaan pendapat mengenai kekhususan zihar, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa zihar itu hanya khusus dengan perkataan ibu, ya. Ternyata nih, ya, tapi kita lihat di sini ternyata juga ada perbedaannya. Apakah hanya untuk ibunya saja atau disamakan dengan kakaknya, kakak kandungnya atau adik kandung, atau disamakan dengan anaknya atau bagaimana, boleh apa enggak gitu. Nah, ya, itu maksudnya di situ bahwa ini ada perbedaan pendapat tentang kekhususannya zihar ini, ya. Ternyata di situ jumhur ulama berpendapat bahwa zihar itu hanya khusus dengan perkataan ibu. Berarti nanti kalau diganti kamu mirip dengan kakakku, enggak kena dong tuh. Karena di jumhur ulama mengatakan hanya dikhususkan dengan perkataan ibu saja, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku, maka berarti dia telah menzihar istrinya. Akan tetapi kalau dia mengatakan kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanku, baik itu adiknya atau kakaknya misalnya, ya, maka hal itu bukan zihar, kata jumhur ulama di sini. Tapi berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang antaranya penganut mazhab Hanafi, Auza'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i. Zaid bin Ali berpendapat bahwa kata ibu dalam zihar itu dikiaskan kepada seluruh mahram katanya. Ya berarti untuk kehati-hatian kita, ya udah dah, nggak usah ngucap gitu dah para suami gitu.
Walaupun pendapat jumhur ulama di sini hanya kata ibu saja. Kalau misalnya kamu mirip saudara kandungku, ndak kena. Tapi menurut pendapat yang lain, itu pun sebagian, ndak semua kan. Ya, di sini juga ada masuk tuh sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i juga nanti ada, termasuk dengan Auza'i, ya, mazhab Hanafi juga, As-Sauri juga, ya, Zaid bin Ali juga, ya. Ternyata ibu itu di situ maknanya itu bisa dikiaskan kepada seluruh mahram. Dan Imam Ahmad mengatakan, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku, maka tidak ada kewajiban baginya membayar kafaroh. Ya, ini dalam Imam Ahmad ini. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan diwajibkan baginya membayar kafaroh jika dia telah menyetubuhi istrinya. Ini dalam pendapat Imam Ahmad ya. Pendapat terakhir inilah yang menjadi pilihan Al-Kharaqi. Sedangkan suami yang mengatakan kepada istrinya, cintaku kepadamu seperti cintaku kepada saudara perempuanku itu atau ibuku dalam kecintaannya, maka hal ini bukan termasuk zihar. Baik. Di sini kan kalau kita lihat kapan bayar kafaroh itu, ternyata sendiri Imam Ahmad ini bayar kafarohnya itu ya kalau dia sampai menyetubuhi istrinya dalam waktu dia menzihar istrinya. Tapi jumhur ulama ingat, sebelum dia menyetubuhi istrinya wajib dia bayar kafaroh dulu. Jadi ada perbedaan ya antara madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i ya dengan madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal di situ kalau disetubuhi baru dia bayar kafaroh. Nah di sini karena ada perbedaan tadi ya, coba kita lihat bagaimana kalau suami ini menzihar istrinya, menyamakan istrinya itu dengan wanita mahramnya, artinya dengan saudaranya tadi. Suami yang mengucapkan kalimat zihar dengan menyebutkan wanita yang menjadi mahramnya, maka hal itu termasuk zihar menurut Hasan Al-Basri ya. Atha mengatakan suami yang menzihar dengan menyebutkan wanita yang menjadi mahramnya atau saudara perempuan susuannya, maka kesemuanya itu seperti ibunya ya, dikiaskan itu ya sama, di mana tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya sehingga dia membayar kafaroh. Apabila dia menzihar dengan menyebutkan anak perempuan bibinya ya, maka hal itu bukan termasuk zihar karena anak perempuan bibi, anak perempuan paman bukan mahram. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu sebagian maksudnya ya ungkapan daripada Imam Syafi'i. Nah, pada pendapat Imam Syafi'i yang lain dikemukakan bahwa setiap orang yang menzihar istrinya dengan menyebutkan wanita yang bukan mahramnya sebagai ganti kata ibu ya, maka yang demikian itu bukan termasuk zihar. Sedangkan apabila dia menyebutkan wanita yang menjadi mahramnya, maka yang demikian itu sudah termasuk zihar ya. Sekelompok ulama di antara Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i mengatakan jika seorang suami menzihar istrinya dengan menyebutkan kepala atau tangan ibunya, maka hal itu juga termasuk zihar. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika seorang suami menzihar istrinya dengan menyebutkan sesuatu yang dia tidak diperbolehkan melihatnya dan ibunya, maka hal itu juga termasuk zihar. Dan apabila ia menzihar dengan sesuatu yang dihalalkan baginya untuk melihatnya dan ibunya, maka hal itu bukan termasuk zihar. Kalau seorang suami menzihar istrinya dengan menyebutkan sesuatu yang ia tidak diperbolehkan melihatnya, ya mungkin bagian aurat dalam, aurat besar ini ya, maka hal itu juga termasuk zihar. Dan apabila ia menzihar dengan suatu dihalalkan baginya untuk melihat dan dari ibunya mungkin kakinya kan halal boleh dia lihat, maka hal itu bukan termasuk zihar. Itu maksudnya di situ. Yang diwajibkan membayar kafarah, kewajiban membayar kafarah itu tidak gugur, dan seseorang hanya karena kematiannya atau kematian istrinya, tidak juga karena tolak darinya. Kafarah ini termasuk modal hartanya jika ia meninggal.
baik mewasiatkan atau tidak, karena ini merupakan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih harus diutamakan daripada hutang kepada manusia. Maksudnya, kalau sudah terlanjur ya dia menzihar istrinya, lalu sebelum dia menyetubuhi istrinya itu wajib dia bayar kafarah. Jumhur ulama dalam madhab dalam madhab Hambali, mohon maaf, setelah disetubuhi istrinya, kalau dia zihar istrinya terus terlanjur dia setubuhi istrinya, maka dia bayar kafarah di situ. Nah, maksudnya di sini tentang kewajiban bayar kafarah ini ya, wajib baik suami itu meninggal ataupun istri itu meninggal, tetap wajib bayar kafarah di situ. Ya, karena itu tentang apa tadi? Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala.